Halo Surat Pembaca Forum Keadilan, saya Tison Nadeak, korban penculikan, persekusi, dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri dan warga yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena sebuah kesalahpahaman para pelaku, saya kemudian dianiaya dan sempat dirawat di rumah sakit. Meski mereka mengancam agar peristiwa ini tidak diproses hukum, namun tetap saya laporkan ke pihak berwajib. Sayangnya laporan saya tidak digubris, bahkan sebaliknya diabaikan oleh polisi dengan berbagai alasan yang bagi saya tidak masuk akal. Kondisi ini kemudian membuat saya menghubungi Surat Pembaca Forum Keadilan dan dengan kesadaran penuh mengisahkan seluruh dinamika peristiwa yang saya alami dalam sebuah wawancara. Halo Oh, Mas. Ya, ya, salam kenal. ya, salam kenal kembali, Mas. Ya, namanya siapa Mas? Namanya Tison Nadia. Tison Nadeak. Oke, Ya, Mas Tison, itu peristiwanya itu terjadinya kapan ya? peristiwanya tanggal 20 Januari 2024, Mas. Oke, sebentar saya potong dulu. Itu peristiwa itu ketika mereka datang itu ke Ramayana itu berapa orang? 3 orang. 3 orang. Siapa saja itu 3 orang itu? Istri pelaku, Yohana Iwica Adrianja, dia kerja di bidang di Pemko Tebing, baru Bribka Rizky Christian Stompul, Polres Sergei, baru iparnya yang laki-laki, nggak tahu itu siapa itu. Nah, pelaku itu namanya Yo, Yosepan, tapi nggak tahu kerjanya di mana. Oke. Iya. Oke, saya pertegas ini, Mas. Itu dia datang bersama seorang polisi. Siap, benar ya, sama orang polisi ya. Seorang polisi. Nah, polisi itu kapasitasnya sebagai apa di situ? Kapasitasnya saya kurang tahu, saya baru kenal pertama di situ, saya bingung. Oke. Kenapa orang ini kalau misalnya emosionalnya terlalu apa salah saya bilang gitu. Atas dasar apa saya dibawa, saya bilang begitu. Tetap saya dipukuli, nggak ngerti apa kenapa polisi itu di luar nalar gitu. Oke, iya itu kita sudah tonton video itu yang dikirim ke kita. Itu yang menyeret Mas itu siapa? Pelaku kah atau polisi kah? Yang menyeret saya itu polisi, yang menarik saya itu dari swalayan Ramayana itu polisi. Oke, polisi itu tidak mengungkap identitasnya atau bagaimana? Awal-awalnya ketemu sama Mas. Awalnya dia tidak mengungkap identitasnya, dia dengan arogansi dia menarik saya nggak tahu ini siapa kan. Cuma karena teman saya ini yang perempuan kenal, udah bang katanya begitu, saya ditarik ke mobil. Pas di mobil itu dia keluarkan senjata, berarti dia ini polisi, saya pikir polisi. Selesai dari di mobil saya diculik, dibawa ke rumahnya mereka, baru dia mengaku bahwa saya ini polisi. Rupanya bukan polisi tebing, polisi Sergei. Itu Sergei itu sedang iya, berdagai ya. sedang berdagi. Oke. Iya, Dibawanya ke rumah mereka atau ke rumah siapa Mas? Coba lebih spesifik. dibawanya ke rumah, saya kurang tahu, baru pertama itu ke rumahnya mertuanya itu kalau tidak salah. Rumahnya itu nama komplek perumahannya apa Mas? Kalau saya ingat itu komplek BP7 dulunya, saya dulu, tapi katanya itu bukan daerah BP7, udah jalan Merapi katanya, Merapi, bukan di komplek BP7 lagi gitu. Oke. Berapa jauh dari lokasi Ramayana ke rumah itu? Kira-kira 15 menit 20 menit kan. Oke. Selama 15 menit perjalanan dari Ramayana ke rumahnya itu, apa yang terjadi di mobil, Mas? Saya dipukuli, di uppercut, ditodong, ditarik rambutnya gini, dijambak, gitu. Oke, yang melakukan pemukulan siapa? Yang polisinya, Oke. Bribka Rizky Christian Stompul. Yang bawa mobil siapa? Yang bawa mobil istrinya si polisi ini. Oke. Oke. Setelah dipukuli di mobil, kemudian sampai di rumah apa yang terjadi? Sampai di rumah saya dibawa ke garasi mobilnya. Pertama keluar dari mobilnya saya dipukuli dulu, ditunjangi, ditendangi, baru dibawa ke garasi mobilnya kurang lebih 30 menit dipukuli.
perut saya sama dada itu, makanya ada rekam medisnya di Bayangkari, ada sebelah kanan saya trauma itu. Sebelah kanan, baru dibawa ke dapur, selesai di dapur dibawa ke ruang tamu. Di ruang tamu itu saya ditanya setiap pertanyaan ada benturan fisik. Selesai itu saya disuruh melakukan hitam di atas putih, menulis surat, tidak membuat laporan ke pihak Polres atau ke pihak kepolisian. Oke. Begitu. Yang melakukan pemukulan adalah polisi. Yang melakukan interogasi siapa? Polisi juga? Polisi sama iparnya itu Yosepan sama istrinya juga yang bertanya mukul begitu. Oke. Apa dasar mereka melakukan persekusi atau penganiayaan terhadap Mas? Dasarnya apa? Dasarnya mereka itu katanya salah paham. Katanya adiknya ini pergi tidak permisi ke mereka, rupanya pergi bertemu dengan aku. Karena adiknya ini katanya ingin pergi ke acara pesta, katanya kalau nggak salah acara pernikahan temannya. Tahu-tahu dilihatnya adik iparnya ini atau perempuan ini yang karyawan saya nasabahnya ini rupanya di Ramayana sama saya. Jadi mereka nggak terima adiknya itu dekat dengan sama seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Tapi aku sama adik iparnya itu tidak ada hubungan itu. Mungkin kesalahpahaman yang mendasari itu. Salah paham, makanya mereka itu memvideokan saya dengan surat nulis saya salah paham ini, saya minta maaf, tapi saya udah dipukuli, baru saya disuruh nulis hitam di atas putih, baru direkam tidak akan melakukan tidak akan melaporkan ke pihak berwajib, tidak mengganggu adik iparnya. Dengan dalil itulah mereka buat tidak mengganggu adik iparnya. Sedang adik iparnya sudah ngasih tahu bahwa saya ini nasabahnya gitu, Mas. Oke, setelah peristiwa itu, kemudian Mas itu diantar kembali ke Ramayana atau pulang sendiri? Saya mau pulang sendiri karena api saya kan ditahan sama mereka. Jadi ketika saya sudah sesak napas, saya minta udara, saya ancam dengan saya kalau kayak gini, saya akan laporkanlah ke pihak kepolisian. Oh ya udahlah, saya ambil surat sama materai, saya antar kamu tulis surat ini, dia bilang begitu. Siapa Baru saya diantar. Polisinya kah? Sebenarnya mereka tidak mau antar, istrinya nggak usah antar, biar aja jalan kaki katanya gitu kan. Cuma suaminya takut karena ada saya melontarkan saya akan melaporkan ke pihak berwajib, jadi suaminya takut, jadi udah saya antar lah katanya gitu. Jadi ditekankannya dengan baik, dengan cara penekanan jangan sempat melapor gitu setiap perjalanan gitu. Yang menyuruh menandatangani materai itu siapa, Mas? Polisinya atau suaminya? Itu suaminya istrinya yang dari bidang IPMK itu. Oke. Setelah peristiwa itu terjadi dan Mas kembali ke tempat kerja, kemudian apa yang Mas lakukan? Saya sudah sesak, jadi saya pergi ke tempat tarik napas ke tempat perobatan. Jadi dibilang udah lapor lah katanya begitu. Lebih baik lapor biar jangan ada begitu. Saya lapor pihak kepolisian. Di hari yang sama, Baru di hari yang sama tapi beda jam. Saya udah ketakutan gitu kan, sudah trauma. Lapor nggak berpikir begitu. Cuma ada dorongan dari orang situ, kau udah digitui, udah bengkak, pecah bibirmu, baru lehermu bengkak, laporlah, dia bilang begitu. Daripada kamu, ya udah saya lapor jadinya, Mas.